سيئات أعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah SWT atas berbagai karunia yang telah dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan menambahkannya di hari mendatang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Perkenankan pada kajian pagi hari ini atau siang hari ini saya ingin berbagi dengan satu tema sikap hidup dan perilaku yang terpancar pada orang mukmin. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar akan melahirkan sikap dan perilaku yang benar. Dan hal itulah yang akan membawa keberuntungan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Asr yang insya Allah surat ini kita sama-sama telah hafal. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan. Dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Sungguh akan diperoleh keberuntungan bila ada pada diri seorang hamba itu dalam kehidupannya iman yang benar. Iman yang benar akan melahirkan sikap hidup yang benar. Dan sikap hidup yang benar akan melahirkan perilaku dan perbuatan yang benar pula. Itulah yang akan meraih keberuntungan. Iman benar akan memberikan motivasi kepada hamba untuk selalu mengarahkan dengan benar konsep dan sikap hidupnya. Kemudian, Islam sebagai ad-din, agama yang kita peluk, yang kita mengimani apa yang telah diajarkan, telah mengajarkan hakikat kehidupan yang itu tergambar dalam konsep akidahnya, bahwa dunia ini diciptakan untuk menguji kita sebagai hamba. Sesungguhnya kehidupan yang abadi adalah di akhirat. Dunia hanyalah satu tempat kita diuji dalam waktu yang sebenarnya sangat pendek dibanding kehidupan akhirat yang langgeng dan abadi. Satu hari di akhirat setara dengan 1000 tahun di dunia. Nah, ini salah satu pemahaman akidah, keimanan, yang dengannya hamba dapat dengan tepat memposisikan dirinya dalam kehidupan ini. Bagaimana posisi saya dalam kehidupan? Karena apabila pengenalan diri dan posisinya dalam hidup itu benar, maka ia akan memiliki konsepsi yang benar tentang hidup. Dan konsepsi yang benar tentang kehidupan ini akan melahirkan sikap perilaku hidup yang tepat dan benar pula. Selanjutnya, sikap hidup sangat berhubungan dengan perilaku. Jadi kalau iman, akidah yang kokoh, yang kuat, yang benar, itu melahirkan sikap hidup. Sikap hidup yang benar akan melahirkan konsekuensinya perilaku.
Oleh karenanya Islam menegaskan tentang pentingnya sikap hidup, yakni pandangan seseorang tentang kehidupan ini dan untuk apa ia hidup dalam kehidupan ini. Jadi sikap hidup yang dipandu oleh akidah yang benar akan mengantarkan sikap hidup yang benar, dan sikap hidup yang benar akan melahirkan pula aktivitas amal perbuatan yang benar. Dapat digambarkan seperti dalam tayangan ini, iman yang benar melahirkan sikap hidup yang benar. Sikap hidup yang benar akan melahirkan perilaku yang benar. Insya Allah, iman kita, Allah telah karuniakan kepada kita iman yang benar. Bagaimana kita kemudian dari iman kita yang benar, Allah mengajarkan sikap hidup yang benar. Kita akan pelajari sikap hidup yang benar yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang apabila sikap hidup ini kita miliki, maka insya Allah konsekuensinya akan melahirkan perilaku yang benar juga. Sebaliknya, bila konsep sikap hidup ini tidak kita miliki dengan benar, akan melahirkan perilaku yang tidak benar pula. Bapak Ibu sekalian, di antara sikap hidup yang diajarkan di dalam Al-Quran sebagai perwujudan iman yang benar. Yang pertama, bahwa seorang mukmin itu memiliki sikap hidup bahwa hidupnya adalah ibadah. Allah Ta'ala menjelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, yakni beribadah kepadaku. Allah telah menjelaskan, kalau kita mengimani Allah, maka Allah telah menjelaskan, hidupmu adalah ibadah. Maka hendaklah kita sebagai hamba yang beriman, memiliki sikap hidup ini. Hidup saya adalah ibadah. Hakikat ibadah adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri di hadapan Allah. Ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Maka konsep hidup ibadah adalah dia memiliki konsep hidup ini patuh kepada Allah dan harus meraih ridhonya. Dengan demikian, seorang yang menetapkan hidupnya adalah ibadah, adalah seorang yang mengisi waktunya dengan berbagai macam bentuk ketaatan, baik dengan melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Dalam berbagai aktivitas hidupnya, termasuk di dalamnya mencari kehidupan atau mencari nafkah. Itu bagian dari amal ketaatan kepada Allah. Bagian dari memenuhi perintah Allah untuk mencari ridhonya. Ibadah bukan sekedar ibadah mahdhah, seperti halnya salat, puasa, zikir. Tapi ibadah yang diajarkan di dalam Islam mencakup semua aktivitas hidup yang Allah telah ajarkan berupa perintah ataupun yang dilarangnya. Memenuhi larangan Allah bagian dari ibadah. Memenuhi perintah Allah termasuk dalam hal kehidupan seperti mencari nafkah, makan, dan minum juga bagian dari melaksanakan ibadah. Kulu wasrobu wala tusrifu. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Makanlah
dan minumlah, jangan kalian berlebihan. Nah, itu kita melakukannya bagian dari amal ibadah. Allah Ta'ala berfirman bahwa apa yang Allah perintahkan mencakup amal-amal hablum minallah dan amal-amal hablum minan nas. Dan keduanya bagian dari ibadah. Allah berfirman, Duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Al-ayah. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungannya dengan Allah dan menjaga hubungannya dengan sesama. Hablu minallah dan hablu minan nas. Keduanya menjadi bagian dari ibadah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh amal hablu minallah dan amal hablu minan nas. Dengan firman-Nya wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan dirikanlah oleh kalian salat, ini amalan hablu minallah. Wa basyiril mu'minin, gembirakanlah orang-orang beriman, bagian amal hablum minan nas. Keduanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebagai muslim kita telah berikrar setiap hari dalam sholat kita bahwa memang hidup kita diniatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Bukankah kita selalu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, yakni ibadah-ibadah khusus, hidupku, segala aktivitas hidupku yang lain itu, sampai aku mati, ku persembahkan untuk Allah sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Tuhan semesta alam. Ini ikrar kita yang sesungguhnya mengajarkan, menanamkan ke dalam diri kita konsep sikap hidup bahwa hidupku adalah ibadah. Bila konsep hidup ibadah ini menghujam ke dalam diri hati kita, pikiran kita, maka kita akan melahirkan orang yang memilikinya akan terlahir dari dirinya perilaku-perilaku. Ia memiliki keyakinan dan iman tentang satu kebenaran. Ia memiliki cara berpikir yang jangka panjang, punya sasaran, punya tujuan. Setiap perbuatannya merujuk pada tujuan tertentu, punya sasaran tertentu. Ketika ia melakukan satu, kita ditanya oleh kawannya, kenapa kamu lakukan? Yang nggak tahu, maka itu tidak memiliki konsep ibadah. Hendaklah dia tahu. Kenapa kamu lakukan? Ya ini perintah Allah. Tujuannya apa? Saya ingin dapat ridha Allah. Jangan engkau mengira amalmu walau sedikit, sesungguhnya di sisi Allah, Allah hargai. Di antaranya dipesankan Nabi, jangan meremehkan keramahanmu ketika menyambut berjumpa dengan saudaramu. Kenapa sih kamu kok senyum ramah kepadanya? Karena saya beribadah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul SAW. Bersikap ramahlah kepada sesama. Itu bagian dari ibadah dan saya melaksanakannya adalah untuk ibadah. Jadi punya tujuan setiap perilakunya. Punya sasaran dan target. Kemudian dengan konsep ibadah ini, ia memiliki konsep keistiqomahan. Karena ibadah itu memang istiqomah. Seperti halnya sholat istiqomah, berbagi dengan sesama juga istiqomah, konsisten, punya komitmen, tekun
setia, segenap hati dia melaksanakannya karena ia mencari ridho Allah. Hanya pujian dan ridho Allah yang dia harapkan. Pikirannya tertuang ke dalamnya sepenuhnya. Nah, sikap perilaku semacam inilah yang akan muncul bila seseorang memiliki konsep hidup bahwa hidup ini adalah ibadah. Sebaliknya, yang kurang memiliki konsep ini, maka ia hidup tanpa misi. Ditanya untuk apa kamu? Nggak tahulah, terserah Allah. Nah, ini tanpa misi, tanpa dharma dalam hidup. Ya, tidak punya keinginan berbuat kebaikan, tak punya tujuan, berpikir pendek, terlalu pragmatis, cepat putus asa, mudah patah semangat, gampang menyerah, tidak konsisten, tidak berpendirian, dan tanpa prinsip. Machiavellis dalam hidupnya. Maka ini menunjukkan bahwa pada dirinya kurang memiliki konsep hidup yang diajarkan bahwa hidupmu adalah ibadah. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sikap hidup yang kedua yang diajarkan, hendaklah kita memiliki sikap dan konsep hidup. Hidup adalah syukur, perwujudan syukur nikmat kepada Allah. Allah Ta'ala berulang di dalam Al-Quran mengingatkan, hendaknya kita bersyukur atas segala nikmat. Sungguh kehadiran kita ini adalah berkat nikmat Allah. Umur kita berkat nikmat Allah. Kesehatan kita berkat nikmat Allah. Kesempatan yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat besar dari Allah. Allah mengingatkan di antaranya dalam surat Saba ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sabaim fi maskanihim ayah. Jannatani an yamini washimal. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu. Bersyukurlah kamu kepadanya, negerimu adalah negeri yang baik, Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Subhanallah. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang karunia Allah dalam ayat ini. Diberikan contoh negeri Sabah. Allah hanya berikan karunia yang sangat mereka nikmati, dua buah kebun. Kalau kita bayangkan di negeri kita, jumlah kebun tak terhitung. Hanya dua buah kebun saja Allah mengingatkan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, negeri kita yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Berapa kebun yang Allah telah tumbuhkan. Bukan saja kebun, berbagai pemandangan yang indah. Sungai-sungai yang mengalir indah, gunung, kebun, hutan, laut, semuanya adalah karunia Allah. Berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita menghayati karunia ini, ingatlah pesan Allah dalam ayat ini. Bersyukurlah kamu kepadanya, negerimu adalah negeri yang baik. Hidup kita adalah syukur, perwujudan syukur nikmat. Allah Ta'ala berfirman pula, wadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat padamu.
Dan bersyukurlah kepadaku, jangan kau mengingkari nikmatku. Allah perintahkan berulang dalam Al-Quran, hendaklah kita selalu memiliki sikap dan pikiran syukur atas nikmat Allah. Juga dalam firman-Nya yang lain, surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran agar kamu bersyukur. Maka jadikanlah hidup adalah syukur, bagian dari sikap hidup kita. Apabila konsep syukur dalam hidup saya telah kita miliki, akan terpancar perilaku-perilaku yang dari sikap ini. Kita selalu gembira atas apa yang kita dapati. Kita bersuka cita, bersyukur, ikhlas, tulus, antusias, ceria, optimis, penuh semangat, positif, dermawan adalah perwujudan rasa syukur. Baik hati, murah hati, besar hati, lapang dada, suka memaafkan, baik sangka, baik niat, dan baik kata-kata. Itu perwujudan amal dari konsep hidup saya adalah syukur sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebaliknya, bagi seseorang yang tidak memiliki konsep syukur dalam hidupnya, akan terkenai perilaku-perilaku sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran, di antaranya suka bersungut-sungut, berkeluh kesah banyak, menggerutu banyak. Kalau kali-sekali menggerutu, itu adalah satu kewajaran bagi manusia. Seperti halnya Ibunda Nabi Isa Siti Maryam diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, Siti Maryam juga pernah mengeluhkan keadaannya. Tapi yang dimaksud berkeluh kesah, berketerusan. Kemudian melahirkan kekikiran, sinis, apatis, riak, iri hati, sakit hati, khawatir, takut, kecewa, suka berburuk sangka, suka buruk niat, suka buruk kata-kata. Ini bagian dari sikap perilaku yang lahir karena tidak dimilikinya konsep syukur dalam hidupnya. Allah Ta'ala mengingatkan pula dalam surat Al-Ma'arij di antaranya bahwa sikap keluh kesah yang berketerusan dan kekikiran yang dilestarikan adalah bagian dari ketiadaan syukur nikmat. Allah berfirman, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, dan mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak punya apa-apa, yakni yang tidak mau meminta. Nah, ini mengerjakan sholat dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, yakni dermawan, ya, murah hati, adalah bagian dari amal karena adanya konsep syukur. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka bersyukurlah dengan cara dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah untuk sesama.
berkorbanlah untuk sesama. Bila amalan mendirikan sholat terjaga, berkorban terhadap sesama juga terjaga. Dua amalan ini adalah pancaran sikap syukur nikmat dalam diri seorang hamba. Dan sebaliknya, bila ia tidak mewujudkan dengan selalu menjaga sholat dan berkorban berbuat baik pada sesama, akan menjadikan ia menjadi hamba yang suka mengeluh dan akan kikir. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij tadi, manusia bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan berkeluh kesah, apabila mendapat kebaikan dia amat kikir, kecuali mereka yang mengerjakan sholat sebagai perwujudan syukurnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang minta atau yang tidak punya apa-apa. Ini bagian dari amal berkorban. Inilah perwujudan rasa syukur. Selanjutnya kita mendapatkan firman Allah pula. Bagaimana perwujudan syukur nikmat itu kita implementasikan dalam amalan. Yaitu kita jaga perintah Allah dalam hablu minallah dan kita jaga perintah Allah dalam amalan hablu minallah. Siapa yang menjaga paling tidak dua amalan tadi, sholat dan siap berkorban untuk orang lain. Atau dalam ayat yang lainnya surat Yunus 87, wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dirikanlah oleh kalian salat, gembirakanlah orang beriman. Bila kita mengamalkan dua amalan ini bagian implementasi sikap syukur nikmat kita kepada Allah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sikap yang diajarkan pula dalam Al-Quran adalah hidup adalah amanah. Konsep diri kita adalah saya hidup ini dalam setiap kesempatan dan waktu adalah menjaga amanah, mengamalkan amanah. Baik amanah itu secara umum dari Allah, amanah itu dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amanah itu dari orang-orang di sekitar kita. Kita diamanahi satu jabatan, diamanahi tugas, itu bagian dari amanah. Dan memang hidup menjalankan amanah ini. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, Ya ayyuhalladzina amanu, la tahunullaha war rasul, wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hei orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Jangan mengkhianati amanah itu. Kita diamanahi baik dari Allah dengan sumber daya yang Allah karuniakan. Sungguh sumber daya yang dikaruniakan Allah ini amanah, akan dipertanggungjawabkan kelak. Allah akan bertanya, untuk apa umurmu yang aku karuniakan kepadamu sebagai amanah? Untuk apa rizki yang aku karuniakan kepadamu? Rizki ini sebagai amanah. Untuk apa kekuatan dan kesehatan yang aku berikan kepadamu? Kekuatan diri, kesehatan diri adalah amanah. Untuk apa keluargamu? Itu amanah. Anak-anak adalah amanah. Kedua orang tua juga amanah. Kawan-kawan adalah amanah. Tetangga adalah amanah. Pekerjaan di kantor adalah amanah. Semua yang Allah karuniakan kepada kita sesungguhnya adalah amanah. Maka konsep hidup kita tidak bisa lepas dari menjaga amanah. Hidup saya menjalankan amanah. Jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Bila seseorang memiliki konsep amanah yang kuat, maka akan muncul perilaku kejujuran, integritas, bertanggung jawab, dapat menjaga kepercayaan orang lain, yakni dia dapat dipercaya.
komitmen, konsisten, loyal, setia, tepat janji, akuntabel, responsible, menjaga dan mengelola dengan baik tugas-tugas yang diberikan padanya, merawat, melindungi, memelihara, membangun, mengembangkan, dan tidak berbuat kerusakan. Ini amal-amal sebagai ranting atau cabang dari konsep hidup bahwa hidupku adalah amanah. Sebaliknya, bila seseorang lemah dalam memiliki konsep hidup bahwa hidupnya adalah amanah, akan memunculkan perilaku korupsi, mencuri, menipu, mengakali, manipulasi, menyalahgunakan, merugikan orang lain, merusak, membelokkan, kolusi, hianat, curang, pengecut, cuek, masa bodoh, nggak peduli, ingkar janji, ingkar komitmen, ceroboh, sembrono, asal-asalan, sembunyi tangan, bahkan menghadirkan kambing hitam. Ini menunjukkan pada dirinya tidak memiliki konsep hidup amanah sebagaimana yang Allah perintahkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap hidup yang berikutnya yang diajarkan dan hendaklah dimiliki oleh setiap mukmin adalah hidup adalah unggul. Hendaklah menanamkan dalam diri kita, hidup saya adalah harus unggul, harus ihsan sesuai yang Allah perintahkan. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Tuhanmu yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling unggul perbuatannya? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berlaku ihsan, berkarya yang terbaik dalam segala sesuatu. Hadirkan keunggulan, kualitas dalam semua karya kita. Upayakan untuk meraih keunggulan, meraih kualitas terbaik. Allah mencintai hamba-hambanya yang menghadirkan kualitas terbaik. Artinya niat dan upayanya. Walaupun mungkin hasilnya Allah takdirkan yang lain. Tapi punya sikap hidup saya harus melakukan yang terbaik. Allah mencintai hamba yang mempunyai tekad untuk menghadirkan yang terbaik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang ingin berbuat sangat melakukan kebaikan dengan kualitas yang baik. Allah mencintai, bukan asal-asalan. Dalam firman Allah lainnya, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, yakni bagi manusia, agar kami menguji mereka, menguji kita-kita sebagai hambanya ini. Siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika seorang dari kalian beramal, maka ia berkualitas dalam amalnya. Itqan, berkualitas, terbaik dalam amalnya. Dia berupaya untuk terbaik. Sekali lagi, kalaupun hasilnya belum tercapai terbaik, itu takdir Allah. Tapi dia niat dan bersungguh-sungguh menghadirkan perbuatan terbaik. Dengan niat itu Allah akan mencintai hambanya. Oleh karenanya hadirkan konsep dalam diri kita. Saya harus mempersembahkan yang terbaik. Tentu semuanya diniatkan lillahi ta'ala sebagai konsep ibadah. Orang yang memiliki konsep hidup semacam ini akan terlahir darinya sikap perilaku, memiliki motivasi yang kuat, inspirasi, punya visi dan semangat. Terus bercita-cita meraih kesuksesan.
bertenaga, berstamina, semangat, berbuat, berprestasi, giat, rajin, kerja keras, berprakarsa, bergairah, berjuang, antusias, optimis, menjadi yang terbaik di sisi Allah. Ini sikap-sikap perilaku positif yang akan muncul. Karena konsep hidup, aku harus menjadi ihsan atau hamba yang muhsinin. Karena Allah telah menyampaikan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang mempersembahkan perbuatan terbaik. Sebaliknya, bagi yang lemah dalam memiliki konsep muhsinin, dia malas, ogah bergerak, apatis, puas diri dengan apa yang dia miliki, arogan, congkak, pesimis, mudah menyerah, loyo, lesu, tidak punya misi, tidak punya visi, tidak punya kepedulian, tidak semangat, tidak ada daya, suka kecewa, marah, frustasi, ngambek. Ini perwujudan dari hidup yang tanpa konsep hidup, bahwa hidup harus melahirkan amal yang berkualitas. Selanjutnya, sikap hidup yang diajarkan dalam Al-Quran. Hendaklah hidupmu bermartabat. Hidup menjaga muru'ah, menjaga martabat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Allah menyuruh kita menghormati orang lain agar kita dihormati orang lain. Siapa yang memudahkan akan dimudahkan. Siapa yang menolong akan ditolong. Siapa yang menghormati akan dihormati. Adalah dalam rangka menjaga muru'ah, menjaga martabat. Bapak Ibu, mari kita sama-sama amalkan perintah Allah. Apabila kamu diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan. Ini adalah amal ibadah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran agar kita sama-sama menjaga martabat, menjaga muru'ah saudara-saudara kita, sahabat kita, keluarga kita semua. Hidup adalah bermartabat. Menurut Imam Mawardi dalam kitabnya Adab Ad-Dunya Wad-Din, beliau menyampaikan, mendefinisikan hidup bermartabat itu adalah menjaga tingkah laku hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama, supaya tidak melahirkan keburukan secara sengaja dan tidak berhak mendapat cemoohan dan cacian dari orang lain yang disebabkan perbuatan buruk seseorang yang memang berpotensi dicemooh. Kita menjaga diri dari adab-adab, ya, menghormati orang supaya kita tidak dicemooh orang, tidak disangka kita menghinakan orang lain, maka kita akan mendapatkan martabat kita. Siapa yang melapangkan satu majelis, dalam ayat lain surat Al-Mujadilah, siapa yang melapangkan satu majelis, yakni melapangkan orang lain di satu majelis, maka Allah akan melapangkannya. Siapa yang pandai menghormati orang lain, Allah akan menghormatinya. Siapa yang mempersilahkan meninggikan orang lain, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Nah, ini bagian dari amal atau konsep hidup kita menjaga martabat. Penjelasan ulama lainnya tentang martabat ini adalah mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk, menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan semua yang akan mengotori dan menodainya.
menodai kepribadian. Yang para ulama mengambil inti dari makna martabat adalah menjaga kehormatan diri dengan menjauhi larangan dalam ajaran Islam, kemudian fokus terhadap hal-hal yang baik demi memperoleh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam tastahyi fasna masyita." Jika engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ya, artinya tidak punya malu berarti tidak memiliki harga diri, tidak bermartabat. Maka kata Nabi, berbuatlah sekehendakmu. Kalau kamu bebas berbuat tanpa memperhatikan orang lain, tanpa menghormati orang lain, maka kamu akan direndahkan orang lain. Kamu akan dicemooh orang lain. Itu satu sunnatullah dalam hidup. Maka hendaklah punya rasa malu, hendaklah kita punya rasa penghormatan pada orang lain, agar orang lain juga menghormati kita dan menghargai kita. Di antara contoh penghargaan adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, sungguh jika salah seorang di antara kalian yang mengambil tali, kemudian dengan tali itu membawa seikat kayu di atas punggungnya untuk dijual, kemudian ia menjualnya. Orang pencari kayu di hutan, kemudian dia menjual kayu itu. Dan tampak letih di wajahnya karena ikhtiarnya itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia. Dan di antara mereka ada yang memberi dan ada yang menolaknya. Untuk menjaga muru'ah, kehormatan dan martabat, hendaklah kita dianjurkan dalam sesuai dengan hadis ini terus berikhtiar. Ya, terus berikhtiar untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang memiliki konsep hidup adalah menjaga martabat, maka akan muncul perilaku dihormati dan menghormati. Martabat, berwibawa, berkarisma, menghargai, santun, mengapresiasi, meninggikan, memuji, suka memuliakan, meluhurkan, berkualitas, senang atas karya sendiri, menghargai karya sendiri, berkinerja, senang bila lebih baik, malu, beretika, dan beradab. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki konsep hidup menjaga martabat, menyepelekan, merendahkan, mengabaikan, tak tahu malu, tak punya harga diri, tebal muka, merasa tak berharga, melecehkan diri sendiri, sebagaimana Allah kita tahu melarang kita melecehkan diri sendiri. Jangan kamu mencela dirimu. Ya, mencela diri termasuk memang saya bodoh, saya nggak tahu sih mana ya, itu tidak boleh. Kemudian menghina pekerjaan sendiri, merendahkan komunitasnya sendiri, tak menghormati orang, ini bagian dari tiadanya atau kurangnya konsep hidup itu bermartabat. Allah memberikan martabat kepada kita, hendaklah kita jaga. Dan cara menjaganya diantaranya adalah hormati orang-orang di sekitarmu. Berikutnya Bapak Ibu, sikap hidup yang keenam yang diajarkan, hidup adalah memberi manfaat. Kita punya tekad dalam diri dan pikiran kita, saya harus memberi manfaat. Itulah konsep hidup kita. Allah Ta'ala berfirman, wa aksin kama aksanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Jangan berbuat kerusakan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Beri manfaat pada sesama, pada lingkungan. Itu konsep hidup kita sebagai mukmin. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka raihlah, mari kita sama-sama meraih karunia dan rahmat Allah
dengan cara mempersembahkan dalam hidup kita kemanfaatan pada sesama. Dari orang yang terdekat maupun orang yang tidak kita kenal pun. Bila konsep hidup ini kita hujamkan dalam diri kita, insya Allah akan melahirkan perilaku mencintai, menyayangi sesama, mengasihi sesama, peduli pada sesama, concern, care, membantu, suka menolong, memfasilitasi, berbakti, berdharma, berupaya baik, mengabdi, berdedikasi, dan memberikan yang terbaik. Sebaliknya, bila seseorang tidak memiliki konsep hidup, sikap hidup, agar hidupnya bermanfaat pada sesama, akan muncul perilaku tidak suka kerjasama, tidak suka mensupport orang dalam kebaikan, suka bahkan membuat kekacauan, angkuh, arogan, sombong, congkak, iri, cemburu, nir sukacita, kurang sukacitanya, bosan, jenuh, capek, malas, apatis, benci, dendam, kejam, jahat, tak acuh, tak peduli orang lain. Ini adalah perwujudan karena pada dirinya kurang memiliki konsep hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ketahuilah sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat pada sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, tadi ada 6 sikap hidup yang dapat kita petik dari ayat-ayat Allah yang diajarkan kepada kita yang merujuk pada sikap iman kita yang benar kepadanya. Yang pertama adalah hidup adalah ibadah. Hidup kita adalah ibadah. Kita persembahkan untuk Allah lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita juga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku beribadah. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon. Kemudian hidup adalah syukur. Kita melakukan ini bagian dari amal syukur nikmat kepada Allah. Mengamalkan apa yang Allah titipkan. Berupa sumber daya waktu, sumber daya hidup, sumber daya rizki, sumber daya sehat. Semuanya kita wujudkan dalam rangka terima kasih kepada Allah. Hidup adalah amanah. Kita diberi amanah oleh Allah. Amanah waktu, amanah rizki, amanah keluarga, amanah pekerjaan. Semuanya adalah amanah. Amanah harta. Kita laksanakan amanah ini. Hidup adalah unggul. Berbuatlah untuk mencapai keunggulan. Amal yang berkualitas. Amal yang ihsan. Karena Allah telah menyampaikan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai hamba-hambanya yang ihsan. Hamba-hambanya yang berkualitas dalam amal. Hidup adalah bermartabat. Jaga kehormatan. Jangan melakukan keburukan yang menjadikan sebab dicemooh orang. Jagalah dan hormati orang. Hargai orang lain. Niscaya kita akan mendapatkan kehormatan. Yang terakhir, hendaklah kita memberi manfaat pada sesama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan motivasi kita, menguatkan kita. Insya Allah sikap-sikap hidup ini Bapak Ibu telah miliki. Pada kesempatan ini kita hanya mereview, menyegarkan bahwa ternyata sikap-sikap hidup yang Allah ajarkan akan dengan mudah melahirkan perilaku-perilaku yang Allah Ta'ala dan Rasulnya telah contoh dan perintahkan. Maka miliki sama-sama sikap hidup ini. Insya Allah lebih mudah kita mengamalkan perintah dan larangan Allah serta Rasulnya. Dan ujungnya tentu kita akan meraih keberuntungan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
demi waktu. Sesungguhnya manusia kebanyakan merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman akan melahirkan sikap hidup yang benar, melahirkan amal-amal perbuatan yang benar pula. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Silahkan, ada Ustaz Hasbullah, ada, silahkan Ustaz Hasbullah memandu barangkali untuk menggantikan Bu Lili ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh tanya? Waalaikumsalam. Bu Endang silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat Waalaikumsalam. selalu. Pak Ustadz, bagaimana sikapnya orang yang melihat kita itu seperti apa ya, rendah gitu. Misalnya gini Pak Ustadz, saya sering banget sekali Pak Ustadz, kadang-kadang saya suka dimarahin sama teman. Saya pergi ke ke pasar. Ya kalau ke pasar dandannya nggak usah heboh gitu ya Pak Ustadz. Dan mereka selalu nggak bisa, misalnya saya seperti pembantu. Kalau buat saya sih nggak ada masalah. Mau lukai pembantu, menghina saya nggak apa-apa, yang penting Allah nggak menghina saya. Itu prinsip saya. Ya. Terus yang kedua, mungkin Ustadz Hasbullah pernah ngeh kali, tapi saya pernah cerita Pak Ustadz Hasbullah waktu umroh ke Aqsa. Kita satu lift sama orang Brunei. Orang Brunei itu menawarkan, kamu mau nggak jadi pembantu saya? Saya cuma senyum aja gitu, astagfirullahaladzim. Cuman ada adik ipar saya bilang gini, ini suaminya ini loh, gini-gini loh. Terus dia diem malu, pergi ngeloyor. Kadang-kadang saya gini, apa saya salah dengan penampilan saya? Sementara saya dianjurkan sama orang tua saya, kita kalau berperilaku atau berdandan segala macam sesuaikan dengan kemampuan, gak usah terlalu kelihatan, biar gue kelihatan orang kaya gitu loh Pak Ustadz. Ya, ya. Tindakan saya salah nggak? Kalau saya senyum aja udah, biarilah. Yang penting Allah nggak menghina saya, gitu aja Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Ya, tadi dalam surat An-Nisa 86 ya, Allah menyuruh kita saling menghormati. Dan kalau ada yang menghinakan, misal menghina kita, tidak menghormati kita, gitu ya, padahal kita biasa-biasa saja seperti yang Bu Endang tadi sampaikan, itu adalah bagian kucuran ganjaran dari Allah, kucuran ganjaran dari Allah, ya, atas kesalahan orang itu. Ketika dia salah, tidak menghargai kita, adalah bagian dari dosa mereka. Dan dosa mereka itu berarti tambahan pahala bagi kita selama kita tidak kemudian menjadikan lumbung untuk dapat pahala dari orang lain karena dosa orang lain. Jadi boleh kita mengatakan, silahkan aku dihina dong. Nah, ya, itu nggak boleh. Tapi kalau kita biasa menjaga muruah tadi, menjaga martabat, tapi masih ada orang yang menghinakan, itu adalah tambahan pahala besar dari Allah. Ya, tambahan pahala. Udah, kita bersabar. Ya, makanya ketika satu hari Nabi berjalan dengan istrinya Aisyah waktu itu, berpapasan dengan orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi itu menyampaikan Assalamualaikum. Ya, artinya justru tidak menghormati, itu penghinaan. Dengan mengatakan celaka engkau Muhammad. Nabi mendengar, tapi Nabi dengan santai menjawab waalaikum. Semoga bagimu juga. Nah, itu tauriyah namanya. Ya, kalau kita mungkin langsung menjawab kamu juga celaka, kan gitu kalau kita. Nah, tapi Nabi mengajarkan bagaimana adab. Ya, untuk Nabi menjawab waalaikum. Ya, kemudian Aisyah yang ada di samping Nabi mengucapkan kata-kata seperti tadi, seperti kita, mayoritas kita gitu. Kamu juga celaka kamu lah. Binasa semua, dilaknat Allah kamu. Begitu Aisyah. Dicegah oleh Nabi, wahai istriku Aisyah, jangan kamu berlebihan. Tetaplah bersikap wajar. Nah, kemudian Aisyah mengklarifikasi, ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar? Dia mendoakan kamu celaka. Nabi menjawab dengan senyum, wahai Aisyah, apakah engkau tidak mendengar jawaban saya? Kan saya jawab waalaikum. Saya tidak mengucapkan waalaikumsalam.
Semoga kamu juga. Maksudnya semoga kamu binasa, tapi binasanya Ya. tidak disebut. Semoga kamu juga. Kan berbalik itu, pantulan saja. Hmm. Nah, baru Aisyah mengerti. Oh, begitu. Jadi, nah, tadi menghadapi orang semacam itu, raihlah pahalanya, bersabarlah, berlapang dadalah, ya, selama dia tidak, apalagi tidak dikenal dan sebagainya, tidak hanya hanya mengganggu hati kita, gitu ya, hanya mengganggu hati, sudah, belum mengganggu harta, gitu. Kita bersabar. Nah, kalau sudah Tapi sampai mencuri, baru kita melawan, gitu. hmm, tapi kalau kita tidak hanya senyum aja nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Waduh, luar biasa malah. Cuma saya senyum, terserah Itu orang mau ngomong apa, yang penting menunjukkan. Allah jangan menghina saya, udah gitu Iya, aja. benar. Tidak mungkin Allah menghinamu karena hinaan orang lain. Ya, betul. Tapi bila kamu menghina orang lain, boleh jadi Allah akan menghinamu. Kan gitu. Oh, gitu. Baik-baik Pak Ustadz. Siapa yang menghormati orang lain, pasti Allah hormati. Siapa yang Ya. menyulitkan orang lain, Allah akan menyulitkan dia. Nah, itu konteks hukum luasnya. Kalau kita banyak menghina orang lain, naudzubillahi min dalik, kita akan dihinakan Allah. Gitu. Baik. Iya, insya Allah jadi pahala besar Bu Endang. Tapi rata-rata orang selalu melihat casing ya Pak Ustadz ya. Maaf ya Pak Ustadz. Nah, itu ada hadis juga dari Nabi SAW yang menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia tidak dilihat, kebaikan tidak dilihat dari penampilan, ya, tapi dilihat dari perilaku dan adabnya, ya, bukan dari penampilan, ya, misalnya karena baju dan sebagainya, tidak gitu. Tapi Hmm, bahwa kita dalam rangka kita apa namanya, agar kita dihormati, maka tempatkan dirimu pada tempat yang wajar. ya, Ya, betul. tempat yang wajar artinya misalnya sedang pesta gitu, undangan pesta perkawinan misalnya. Ya, tentu kita berpakaian yang sesuai dengan Baju pesta. ya keadaannya gitu ya. Ya. Keadaannya. Ya, itu bagian dari adab-adab yang diajarkan agar kita terjaga dari celaan, agar kita Hmm, terjaga dari cemoohan. Nah, itu tadi hmm, muruah namanya. hmm. Baik Pak Ustadz. Terima kasih atas Sama-sama Bu penjelasannya. Endang. Assalamualaikum. Salam. Di Silahkan bila ada yang lain. Shopee biasanya. Shopee masih belum dibuka ya nih. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Sofi. Ya, terima kasih Pak Warha, Pak Hizbullah. Ini ada kejadian yang begini, Pak. Ini karena makin banyak banyak teman kita, makin banyak bergaul ya. Makin banyak kejadian-kejadian yang kita alami itu wajar ya, Pak ya. Jadi Ya, dengan dibekali ilmu yang dari Pak Warha tentunya melalui membaca buku-buku, jadi kita suka, oh iya itu ada di dalam buku, oh iya itu dalam pelajaran Pak Barat. Jadi saya suka dalam hati begitu. Nah ini sekarang begini Pak, pada waktu eh, ada kejadian kematian ya, jadi kematiannya di tempat mana sajalah itu tentu ibu-ibu mengalami lah, bapak-bapak juga mengalami kalau sedang usia begitu. Terus pada waktu bapak-bapak itu mengantar ke pemakaman, terus begini Pak, kayak berebut saya lihat ini saya lihat itu tidak selalu kayak berebut orang itu apa tuh melompat atau nyemplung di lubang pemakaman karena akan menerima jenazah gitu loh Pak. Jadi dia akan menerima jenazah dari dalam lubang pemakaman itu gitu loh. Nah yang saya akan tanyakan adalah tentu itu berbuat baik udah jelas. Adakah dalilnya kalau umpamanya seorang tua kandung yang meninggal kemudian anak laki-lakinya itu tidak tidak membantu untuk menerima di dalam pemakaman gitu loh Pak. Jadi dalilnya itu sebetulnya bagaimana? Apakah memang sebaiknya anak laki-laki yang menerima di dalam lubang pemakaman atau siapapun yang mau begitu loh Pak. Gitu baik Pak. ya. Monggo Pak.
Ya, ya pada dasarnya kewajiban itu fardu kifayah bagi orang mukmin, ya artinya tidak terkhususkan, ya tidak terkhususkan. Jadi semua orang mukmin punya kewajiban fardu kifayah. Kalau sampai tidak ada yang mau turun ke bawah gitu ya dosa semua. Nah, Ya, itu mungkin tadi ada yang berkeinginan ya udah dia berebut ya. Nah, itu tidak ya. masalah. Ya, fastabiqul khairat karena itu satu kebaikan, kepedulian, maka dia ingin beramal, berlomba itu dibolehkan. Nah, tadi terkait dengan apakah secara khusus ada orang yang harus turun? Tidak. Ya, secara khusus tidak. Pokoknya yang tentu yang mampu, ya. Pertama yang memiliki kemampuan. Ya, mungkin kalau itu tadi Bu Sofi bisa anak, tapi anaknya itu tidak terbiasa turun di situ, kan itu tanah basah dan sebagainya. Dia menyuruh orang lain gitu, mempersilahkan orang lain, tidak masalah. Yang penting dia terkubur dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, gitu, yang baik. Ya, dia tinggal ngawasi aja dari atas misalnya dan sebagainya, keluarga, pihak keluarga. Ya, begitu Bu Sofi. Jadi Oh, tidak jadi ada jadi khususan. ya, jadi tidak ada artinya dalil ya Pak ya. Jadi kita Ya, kan suka dalil sekarang ini, kekhususan itu tidak ada. oh tidak ada. Jadi kan kita suka mikirkannya kan, wah ini dapat pahala, ini dapat bahaya. Kita ke situ juga itu akhirnya kalau kalau melakukan sesuatu Oh yang iya Pak, Islam artinya gitu. yang turun tentu karena dia mewakili, kan ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kewajiban Ya, yang kewajiban diembankan kepada satu komunitas, ya, ya komunitas. ya, Nah, kewajiban itu tidak dikerjakan oleh semua orang, cuma beberapa kan yang turun. ya. Mungkin kalau di makam itu 3 orang lah yang turun dari sekian yang mengantarkan hanya dipilih 3. Nah, bagi Hmm, yang memang di kesempatan memiliki kemampuan, tentu dia mendapatkan pahala karena dia mewakili kewajiban, menggugurkan kewajiban orang lain itu pahalanya besar. ya, Ya itu, tapi ya. tidak menjadi keharusan bagi Hmm, anak tadi atau siapa tidak. Jadi iya. keutamaan saja Bu. Ya. Ya, pada waktu ini Pak, sebelum dimakamkan, itu kan ada sholat jenazah begitu ya, baik itu di rumah atau di Ya. masjid. Kemudian kalau itu, apakah ada condong begini sunahnya itu condong apabila punya anak laki-laki, dia yang menyolatkan atau kita menyerahkan kepada apa yang ahlinya begitu Pak. Itu bagaimana menyolatkan jenazah itu? Ya, Kan sama juga. Ya, sholat jenazah hmm, itu fardu kifayah. oh, Ya satu sudah. kifayah Nah, juga. dia ya kalau memang di masjid sudah ada imamnya yang biasa mengimami, terus tidak, ya enggak masalah. Sah-sah saja bahwa anak kemudian ada yang meminta, boleh enggak, Bapak, Pak, boleh enggak Bapak, anaknya yang akan menjadi Bapak, imam aku sholat misalnya. keluar. Boleh saja, enggak ada masalah. Tapi tidak menjadi keharusan dan bila anak tadi tidak menjadi imam atau tidak sampai turun ke makam, tidak boleh menjadi celaan. Oh ya ya ya. Nah, tidak Iya. boleh sampai kita mencela itu anaknya kok nggak turun sih? Masa itunya orang meninggal kok Iya iya. nggak mau turun. Nah itu tidak boleh ada celaan karena dalam syariat tidak mengkhususkan. Ya, begitu Bu Ya, Sofi. karena fardu kifayah itu ya Pak ya. Ya, fardu Jadi kifayah. Jadi iya. siapa saja bisa. Hmm. Jadi apakah ada baiknya namanya ini punya anak laki-laki terus terus ya ya menyarankan tapi secara baik-baik gitu loh Pak. Ya, Ya, boleh aja, nggak ada apa-apa. jadi iya, jadi baik untuk entah orang tuanya sendiri atau orang tua orang lain begitu ya, karena itu Ya, ya. termasuk untuk mengambil pahalanya begitu loh Pak. Jadi itu Ya, boleh nggak ya apa-apa. begitu ya. Boleh aja. Tapi tidak menjadi keharusan ya. Hanya Oh ya ya. himbauan sih boleh saja. Oh ya, saya beberapa kali lihat itu Pak. Jadi kayak Ya, berebut gitu loh Pak. Jadi mau menerima jenazah di dalam kubur itu ya. berebut gitu ya. Jadi saya, waduh, ini hukumnya apa ya gitu. Saya kalau mau menanyakan ke Pak Barat, saya lupa nih soal itu tuh. Hmm. Jadi ini termasuk, waduh, pahala besar juga ya Pak ya, pahala besar. Tapi tidak menjadi satu keharusan. Artinya Ya, ya. kalau tidak melakukan juga tidak apa-apa karena fardu kifayah itu ya Pak ya. Ya, ya Bu. Begitu kan? Sofi, betul. Karena ada Betul. Pak itu yang ibu-ibu saya dengar ya, tapi saya hanya melirik saja. Oh, mestinya kan anaknya
Kok anaknya laki-laki kok enggak ini itu ya gitu Pak loh. Ya, Coba itu ibu-ibu namanya tadi yang kita bahas sebelumnya adalah tidak boleh mencemooh, mencela. mencela sesuatu yang tidak pantas dicela gitu. Hmm, Ya, kalau secara hukum memang bukan sesuatu yang pantas dicela, dia tidak menyalahi hukum, ya tidak pantas dicela. iya. Ya, begitu, Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi tahu betul lah. Saya hanya suka mikir nih Pak. Gimana ya itu ya hukumnya? Aduh itu gimana ya? Kok asal Iya, mau nanya Pak Barat pasti lupa. Nah ini kebetulan mengenai ini Pak ya jaga martabat, iya, jaga iya. ya cari pahala begitu. Jadi hubungannya ke situ. Maksud saya ini baru apa ya ingat gitu loh Pak. Iya, iya. Ini udah sering kali saya alami begitu. Jadi ya matur nuwun Pak Barat. Terima Sami-sami, kasih Bu Mas Sofi. Iskula. Sama Ibu. Baik, baik. Silakan masih ada waktu. Bu Bambang sudah open mic nih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Silakan, Bu maaf, Gembak. agak rame, mohon maaf. Ini tadi agak terlepas suaranya. Silakan, Bu. Ya begini Ustadz, pertanyaan saya. Sebelum saya bertanya, saya ingin sedikit eh, apa eh, eh, mengkomentarin pertanyaan Bu Endang ya. Ya, Bu Endang itu pertanyaannya itu keren banget ya. Masya Allah. Betul, karena itu beliau mengajukannya di sebuah kelas kajian. Alhamdulillah kita semua bersaudara, jadi beliau bisa menanyakan sesuatu yang sangat baik kepada kita semua. Kadang-kadang sikap seperti Bu Endang itu adalah kerendahan hati yang memang harus dipelajari dan susah dipelajari. Ya, jadi sikap-sikap demikian itu menjadi contoh bahwa eh, kayaknya rendah hati itu hanya lip service aja ya, tapi melakukannya dengan apa konsisten itu udah konsisten banget gitu ya. Jadi eh, saya sangat senang ya, apalagi dengan jawabannya karena di dalam dunia ini kebaikan. Kita memang harus mempelajari kebaikan ya. Tapi memang kadang-kadang suatu kekurang baikan adalah pelajaran juga buat kita gitu. Jadi kadang-kadang kasihan juga orang-orang yang melakukan kurang kebaikan. Kok sampai dia berbuat gitu padahal dia memberikan input kepada kita gitu loh. Jadi kita sekali lagi terima kasih atas eh, apa namanya diskusi hari ini. Pertanyaan saya, Ustadz, Silakan, Bu. Ya. iya, ini yang dikemukakan oleh Ustadz ini sangat bagus ya dan sepertinya gampang itu semua sehari-hari, tapi dalam melakukannya nggak gampang. Ya. Banyak sekali, banyak ya Ustadz ya. Orang yang udah syukur ya, dia udah mensyukuri segala apa yang dia punya dan dia melakukan amanah bagus dan unggul dan cukup menjaga martabat dan memberikan juga manfaat buat orang lain. Itu udah banyak orang yang cukup begitu ya Ustadz ya. Dan kadang-kadang mereka itu bukan hanya dari sebuah kajian mendapatkannya, tapi dari contoh orang tuanya. Jadi saya suka mengatakan kepada orang tua yang bingung anaknya kok gini-gini. Pokoknya kalau sama anak itu, asal orang tua itu selalu berbuat yang semua mereka pasti mencontoh, pasti. Jadi nggak usah apa khawatir dengan keadaan anaknya masa depan. Tapi satu hal Ustadz, bisakah Ustadz memberikan tips ya untuk orang-orang yang udah pandai, udah patuh, udah syukur, udah semua. Tapi kalau susah beribadah yang Ustadz sebutkan dari awal yang itu kok alot gitu loh Ustadz. Itu tipsnya gimana? Nggak mungkin kan kalau
ada orang yang bersyukur pinter, apa pinter, patuh pinter, tapi di dalam hal itu tuh sangat kurang gitu. Tipsnya apa lagi ya? Hilang akal gitu kayaknya Ustadz. Maksudnya kurangnya itu ibadah khusus atau ibadah apa yang Ibadah yang rutin, oh ya yang misalnya ikut kajian, ya udahlah, kan katanya saya juga baca nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. ya Pokoknya datang aja ke masjid, ngantuk nggak apa-apa gitu kan ada ustadz ya, nggak apa-apa ngantuk, duduk aja di pojok, tapi cobalah mulai dengan duduk mendengarkan kajian, begitu ustadz ininya. Hmm. Jadi apa tuh namanya, masa sih segitu mudah aja sudah boleh gitu, jadi apa benar itu boleh begitu? Ya. Dan itu tadi, apa tipsnya yang harus diberikan kepada orang-orang yang udah keren juga, cumannya ibadahnya itu loh yang suka susah gitu. Masa udah tua-tua mau kita Baik suruh-suruh teruskan enggak? Iya Ustaz. ya. Makasih matur nuwun, mohon maaf Sama Bang. Ibu Gomba ya. Ya, memang untuk apa namanya bersikap tadi ya, sikap-sikap ini yang rumusannya nanti akibatnya adalah perilaku. Sikap ini yang muncul duluan ya, konsepsi sikap ini, konsepsi hidupnya. Saya konsep ibadah tadi. Nah, kalau semakin kuat konsepsinya, akan terwujud perilaku yang menjadi konsekuensi dari sikap hidup tadi. Nah, kalau konsepnya dia ibadah kuat, maka dia akan melahirkan perilaku yang istiqomah atau sesuai konsekuen dengan sikapnya. Nah, berarti ada persoalan berkaitan dengan konsepsi ibadah itu yang harus didalami, harus dikuatkan. Ya, harus dikuatkan. Nah, nanti penguatan itu akan melahirkan perilaku yang sesuai. Jadi tadi paling tidak Allah sebenarnya meringankan. Wattaqullaha mastata'tum. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kesanggupanmu. Maka paling tidak seperti dalam surat Fatir yang pernah kita sampaikan, Allah menjamin sesungguhnya jika engkau mengerjakan 3 amalan saja, 3 amalan istiqomah kamu jaga, maka insya Allah Allah akan menjagamu. Ya, yang pertama, hendaklah istiqomah membaca Quran, artinya menimba ilmu ya. Quran sebagai cermin. Kalau kita membaca Quran tanpa memahami tentu kurang bermakna. Tapi dengan majelis taklim hadir seperti ini bagian kan memahami Quran. Ya, karena di dalamnya dirujuk kepada Quran. Nah, itu yang pertama istiqomah. Yang kedua menjaga sholat. Yang ketiga siap berkorban untuk orang lain dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Apakah kemampuan tenaga, apakah kemampuan ide atau pikiran, atau bahkan membantu dengan nasihat kata-kata, atau dengan harta. Tidak harus dengan harta, tapi dengan berbagai kemampuan yang kita miliki, bisa kita berkorban untuk membantu orang lain, seperti ayat tadi, aqimus sholat wa basyiril mu'minin. Dirikan sholat, gembirakan orang lain dengan berbagai bentuk yang bisa kita upayakan. Nah, jika 3 amalan itu kita jaga, maka sesungguhnya itu sudah Allah cukupkan, ya. Dengan artinya makna dicukupkan oleh Allah, itu Allah yang akan menjaga. Allah yang akan menjagamu. Allah akan memberikan taufik, memberikan kelapangan, kesempatan. Nah, minimum 3 itu. Allah akan selalu mengawasi, menjagamu, memberi kemudahan padamu. Ya, kalau ada gangguan setan, Allah akan menghindari itu, menghilangkan gangguan itu. Sehingga orang tetap bersemangat untuk menggali lebih banyak, untuk istiqomah dalam ibadah lebih baik. Nah, begitu Bu Gomba. Memang setiap orang punya halangannya sendiri-sendiri, ya. Tapi dengan konsisten keistiqomahan, insya Allah Allah akan selalu membantunya. Kita doakan kalau itu orang lain, kita doakan semoga Allah berikan kelapangan, taufik, ya, kemudahan untuk berbuat kebaikan, termasuk hal tadi yang ditanyakan dalam menjaga ibadah-ibadah.
Begitu Bu Gomba. Injil Ustaz, matur nuwun. Ya kayaknya udah dicoba tapi ya tetap deh emang harus coba terus. Ya dicoba dan Sampai Coba didoakan terus, Bu. coba Didoakan. terus. Apalagi doa seperti kemarin kita sampaikan, doa saudaramu, doa terhadap saudaramu tanpa kehadirannya, tanpa Ya, diketahuinya, tanpa itu doa kehadiran yang diijabah. yang dijabah. Ya, yang diijabah. Dan itu wasilah juga doa untuk kita. iya. Jadi contoh yang Iya, sederhana, apalagi orang sahabat dekat dan sebagainya ya, insya iya Allah betul. doa itu akan makbul. Maka tanpa harus Amin, diberitahu amin. juga. Maksudnya, Iya, semalam saya doain loh kamu, nggak usah. iya, amin, Ya, amin. nggak usah Soalnya, diberitahu begitu. ya nggak usah, soalnya, malah menjadi iya, terhalang malah doanya. Iya, iya, iya. Soalnya betul. yang bikin agak terkejut juga gitu, ya setelah sekian lama belajar kan akhirnya tahu bahwa orang yang paling cepat masuk surga, yang dari muda dia sudah apa pokoknya hidupnya tuh untuk Iya. Allah, untuk agama, untuk gitu. Wah, kalau udah tua gitu gimana gitu loh. Jadi Kita ya udah tua. kadang-kadang memang hal itu suka mengganggu, tapi nggak boleh terganggu. Harus seperti Mbak Endang, tetap sederhana dan Alhamdulillah. rendah hati. Matur nuwun Ustadz, matur nuwun Mas Ya, Hasbullah. insya Allah. Tapi yang sudah usia juga tidak kalah hebatnya dari yang muda, Bu. Amin, amin ya Rabbal Iya. Insya alamin. Allah, Yang insya usia di bawah di atas 70 tahun itu Iya Bu dicintai. ya. Allah menyuruh malaikat mencintainya. Udah. iya, Nanti kalau nggak amin, ada saya lagi amin. ya Mas Saifullah. Kalau nggak ada saya lagi loh, satu lagi. Memang saya berasa kalau cinta malaikatnya sama Allah tuh aku sih berasa Ustadz. Cuman Alhamdulillah. Insya Allah Allah bukakan pintu amin, kenikmatan ya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jangan dikira tadi surat Sabah menikmati kebun. Menikmati kebun. Ah, Bu Gombak dan Ber- Duduk udah menikmati kebun. amin ya Allah. Baik, silahkan. Ada yang lain? Pak Ustadz, Boleh maaf silahkan. tadi dari pertanyaan Bu Sofi tadi mengenai orang meninggal. Ya, Kemarin saya takziah bulan yang lalu ada saudara. Ini antara perdebatan Pak Ustadz. Nyun sewu nggih Pak Ustadz. monggo silakan. Nggak boleh diajanin. Kain pocongnya nggak boleh dilepas. Kita bingung Pak Ustadz. Sementara pada umumnya Ya, almarhum dimasukkan liang lahat, dibuka tali pocongnya, diazanin. Ternyata katanya yang begitu yang salah. Kadang-kadang saya bilang gini, kalau kita sebagai meskipun saudara kita sebagai tamu, ya, nggak boleh campur urusan mereka. Mereka kan ada anak, ada istri, ada saudaranya. Udah kita meskipun pemahamannya beda, kita harus menghormati gitu. Betul nggak Pak Ustadz? Sebenarnya apa sih yang buat perbedaan itu Pak Ustadz? ya. Apa dalilnya apa gitu loh Pak Ustadz? Matur suwun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di dalam Islam memang ada hukum-hukum yang berpotensi ikhtilaf. Terjadi perbedaan dalam mengambil hukumnya, mengambil pengamalan hukumnya. Itu namanya ikhtilaf. Ya, di antara para ulama kan kita sudah maklum ada bahkan imam mazhab ya, yang dalam rumpun besar konsepsi itu bisa melahirkan ikhtilaf-ikhtilaf. Ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali di antara mazhab ya. Dicontoh ikhtilaf di antaranya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Ternyata ada beberapa istimbat hukum, pengambilan hukum dalam amalan ya, bukan akidah. Dalam amalan yang bisa berbeda. Itu bukan karena selera, tapi karena memang mengambil status hukum dari dalilnya yang interpretatif. Seperti contoh, kalau Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu tidak pakai kunut subuh.
Contoh Hmm. ya, satu contoh. Hmm. Imam Syafi'i pakai kunut subuh Hmm. gitu. Padahal ini guru dan murid. Imam Hmm. Hambali itu pernah berguru ke Imam Syafi'i. Imam Hmm. Hambali lebih mudah, dia kan murid. Tapi Imam Hambali tidak pakai kunut gitu, subuh. Hmm. Sebagai contoh di Masjidil Haram itu banyak merujuk pada Hambali, maka dia Hmm. pakai tidak kunut subuh. Di tanah air ada banyak merujuk Imam Syafi'i, berarti pakai kunut subuh gitu. Jadi itu sah-sah saja ya, tidak tidak harus diperdebatkan dengan perdebatan yang eh, genting seperti yang diceritakan Bu Endang tadi. Ceritanya aja genting, Bu, apalagi perdebatannya. Iya benar. Ya. Lebih baik menghindari Pak Ustadz. Iya, hal-hal seperti itu. Jadi terkait dengan tadi, kalau tadi azan atau itu dalil khusus, memang dalil khususnya ada pada dalam hadisnya, jika ada yang melahirkan, maka azanilah di sebelah kanan telinganya dan komatkanlah di sebelah kiri telinganya. Itu bagi bayi Hmm. yang lahir. Hmm. Itu Ya. dalilnya. Nah, kemudian ada ulama mungkin yang beristihad. Nah, kalau lahir aja dapat, apalagi kematian. Nah, itu ininya Oh. anggapan mereka. Hmm. Tapi secara dalil khusus memang tidak ada. Hmm. Nah, itu tadi namanya interpretasi terhadap dalil ya. Nah, itu termasuk bagian ikhtilaf lah. Ikhtilaf di tengah masyarakat kita. Kita harus tetap istiqomah, kita merujuk pada dalil yang benar, pada sunnah yang benar, tapi menyampaikannya harus dengan bijak. Ya, Iya. jangankan kepada orang-orang yang seiman, kepada orang yang Ya, kufur ya. saja kita disuruh bijaksana. Ud'u Hmm. ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah manusia yang kufur, serulah ke jalan Tuhanmu. Ini kepada orang kafir nih. Hmm. Serulah kepada jalan Hmm. kebenaran, kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana, bil hikmah, dengan Hmm. bijaksana. Dan nasihat yang baik, yakni nasihat yang santun, ya. Dan kemudian berdebatlah kalau mereka melayani perdebatan, berdebatlah dengan hujah-hujah, dengan alasan argumen yang baik pula. Nah, itu Hmm. apalagi kepada saudara seiman dan sebagainya, hendaklah kalau kita memang mau mengkoreksi atau memberikan nasihat ya dengan kesantunan. Jangan kemudian di makam itu terjadi perdebatan, ya Nah, kan itu keluarga dia. ada Ya. kesedihan dan sebagainya. Tapi Hmm. kan betul Pak Ustadz ya, maksudnya kita nggak boleh terlalu ikut campur, kecuali kita diminta. Udahlah, mungkin dia kebiasaannya Ya, sana ya, kita menghormati, kecuali saling menghormatin gitu Pak Ustadz ya. ya saling menghormati dalam konteks tadi ya, hal-hal kita harus tahu gini, tidak sekedar kita tahu kebenaran, Oh tapi gitu. kita harus tahu mana yang orang lain punya pandangan yang beda. Jadi tidak harus kita merasa yang kita pahami itu benar mutlak. Ya, Betul, wilayah betul. ikhtilaf. Iya. Terus kita Wilayah maju. ikhtilaf tadi mungkin orang lain punya pandangan Ya. yang lain. Nah, tetapi kalau memang itu menyalahi syariatnya secara pokok, maka itu Nah, itu kita baru. tegur. Misalnya saat pemakaman salah arah, tidak menghadap Hmm. kiblat. Hmm. Iya. Nah, itu ditegur. Kemudian Hmm. apa namanya? Misalnya maaf, kain pocongnya dibuka semuanya. Ya, tentu ditegur, ya. Hmm. Ada yang ekstrim-ekstrim kesalahannya itu, Hmm. ya. Yang kemudian apa namanya? Dibiarkan saja nggak diuruk dengan tanah lagi. Udah kita tinggal aja, kita tinggal aja. Hmm. Nah, Hmm. nah, itu bisa berantem di situ nggak apa-apa. Kayak bangkai. Kalau seperti itu Nggak boleh bisa pakai kembang, harus pakai kembang. kalau hal-hal yang apa namanya di situ masih ikhtilaf, nah itu nah, kita bersabar baru menyelesaikan atau mendiskusikannya belakangan nggak apa-apa. Begitu Bu Enda.
Iya, terima kasih Pak Pribadi. Ustadz. Assalamualaikum. Makasih Pak Ustadz. Hasbullah. Nah, Baik, masih ada? Iya, Pak. Yang lain dulu. di chat belum ada Ustaz. Baik, Ya, satu lagi ya, Pak ya. silakan Boleh Bu ya? Sofi satu. Ya, terima kasih Mas Hizbullah. Terima kasih Pak Farhat. Pada pelajaran yang lalu itu, Pak Farhat menyinggung eh, ibu-ibu ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang usianya udah lanjut, taruhlah begitu. Terus saya garis bawahi eh, orang-orang yang sudah usia lanjut menjadi tawanan Allah. Ini buat saya agak ini loh Pak. Maksudnya ureanya bagaimana ya Pak? Menjadi tawanan Allah tuh maksudnya bagaimana itu Pak? Baik, ya. Oke. Tawanan Allah maksudnya Allah sengaja memberikan karunia umur yang panjang itu dan disampaikan oleh Nabi, doa orang itu nggak tertolak sehingga mintalah doa kepadanya, keluarga mengambil manfaat dengannya. Gitu Bu maksudnya. Jadi hendaklah keluarga tetap mengurusinya, berbakti padanya, itu keberkahannya banyak. Doa yang bersangkutan, orang yang usia di atas 90 tahun itu, doanya tidak tertolak. Kok Begitu jadi maksudnya, tawan? Sofi. Iya. Ya istilahnya jadi tawanan Allah tuh Itu sebagai maksudnya. satu bentuk ungkapan, ya. Ungkapan. Kalau Allah artinya suatu ungkapan kebaikan justru, bukan yang negatif, tapi positif. Jadi maksud tawanan di situ Allah sengaja menahan dia di dalam kehidupannya sebagai perantara orang untuk berbuat baik kepadanya dan Allah akan menjamin kebaikan itu. Itu maksudnya. Hmm. Jadi boleh nggak kalau kita umpamanya dalam pergaulan sehari-hari umpamanya ini? Ya, Ini belum pernah sih saya lakukan nggak Pak, ini hanya anu saja membayangkan kalau yang sudah usia, wah itu tawanan Allah itu nggak boleh ya. begitu ya Pak ya? Artinya kalau untuk umum ya mungkin khawatir orang akan salah persepsi ya sudah nggak usah menyebut istilah itu. Oh, oh Tapi jadi sampaikan aja, itu baik loh orang itu apa doanya terkabul. hanya kalau dia beriman istiqomah dalam iman Hmm. doanya terkabul tuh. Ya, ya. Begitu Oh, Bu jadi Sofi. istilah tawanan Allah itu Ungkapan aja, oh ungkapan ya, dari jadi Nabi. ungkapan Nabi atau Dari firman Allah itu dari Pak? Nabi, dari Nabi. Kan hadis itu. Oh gitu, ya ya. Ya. Artinya karena di dunia masih lama gitu ya, seperti ditawan ya, di Iya, tawanan iya. Allah gitu ya mungkin Iya. maksudnya. Oh gitu ya Pak, ya ya ya. Ye, matur Baik, nuwun Pak. Bu Sofi, Ye, semoga masih sehat pula. selalu semuanya. Amin, amin. Baik, Terima kasih. Ustadz Hasbullah, kita cukupkan karena waktu zuhur akan tiba. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Semoga kita dengan iman kita yang kokoh, yang benar, akan juga terekspresi sikap hidup sebagaimana tadi yang dijelaskan. Dan semoga dengan sikap hidup yang kokoh pula, kita akan secara otomatis melahirkan perilaku-perilaku yang benar. Demikian, Amin. terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah selalu rahmati dan berkahi Bapak Ibu semuanya Amin. dan Ya keafiatan. Rabbal Allah. Alamin. Saya cukupkan wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Pak Pak Ustadz. Farhat. Sama-sama. Matur Sehat, nuwun makasih Pak Ustaz. Ustadz Hasbullah. Terima kasih Ustaz Maaf lahir Hasan. batin, mohon izin, Terima please. kasih Thayyibatul. Sobat semuanya, salam sama Pak Tomo. Nggih, matur nuwun sami-sami.